Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LEC yang beriman dan pencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar panjang pendek. Apa yang dimaksud panjang pendek? Yaitu mat, bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara membacanya. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu. Dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mat. Apa itu mat? Seperti yang sudah saya jelaskan, mat itu adalah bacaan yang panjang. Berarti mat adalah bacaan yang panjang. Kalau bukan mat, berarti adalah bacaan yang pendek. Kita mulai. Di video saya yang sebelumnya, bacaan yang panjang itu sudah ada dua. Satu, ketika fathah bertemu dengan alif, itu pasti dibaca panjang. Diingat yang pertama, bacaan yang panjang, fathah bertemu dengan alif, itu dibaca dengan panjang. Yang pertama itu, ini saya tandai, yang pertama ini. Yang kedua, kasroh bertemu dengan ya sukun, itu juga dibaca dengan panjang. Fathah bertemu dengan alif dibaca panjang. Kasroh bertemu dengan ya sukun juga dibaca dengan panjang. Saya sudah buatkan contoh ini. Yang fathah bertemu dengan alif, yang kasroh bertemu dengan ya sukun. Kita mulai. Sa. Sa, ini yang fathah bertemu dengan alif. Sa, ini fathah tapi tidak ada alif di sini, berarti ini dibaca dengan pendek, bukan dibaca dengan panjang. Sa. Tapi kalau ini sa, mengapa dibaca dengan panjang? Karena fathah, setelah fathah bertemu dengan alif, maka ini yang dibaca panjang, ininya. Fathah bertemu dengan alif dibaca panjang. Seperti kaidah yang tadi, fathah bertemu dengan alif, ini dibaca dengan panjang. Ini sama. Fathah bertemu dengan alif, ini dibaca dengan panjang. Sa, yang awalnya dibaca sa, ketika fathah bertemu dengan alif, saya beri alif di belakangnya, berarti dibaca sa. Terus selanjutnya, ta. Ini setelah fathah tidak ada alif di sini, berarti ini dibaca dengan pendek. Ta. Ta. Tapi ketika saya beri alif setelah fathah, berarti tanya ini bukan dibaca ta lagi, namun dibaca dengan panjang, dibaca mat. Ta. Yang awalnya dibaca ta menjadi ta. Mengapa dibaca panjang? Karena fathah bertemu dengan alif. Sedangkan ini dibaca pendek. Mengapa? Karena setelah fathah tidak ada alif di sini. Fathah bertemu dengan alif dibaca panjang, fathah tidak ada alif dibaca pendek. Nah, ini yang dibaca panjang disebut mat. Kalau bacaan yang dibaca panjang, itulah yang disebut mat. Contoh berikutnya yang lebih panjang ini ya. Sa, fa. Sa, fa. Ini tidak ada yang dibaca panjang, tidak ada. Mengapa? Karena setelah fathah tidak ada alif di sini, ini juga sama, setelah fathah tidak ada alif di sini. Makanya ini dibaca dengan pendek. Safa. Terus selanjutnya yang ini, safa. Mengapa ini dibaca panjang? Untuk sa ini tidak dibaca panjang karena di sini tidak ada alif setelah fathah. Tapi untuk fa setelah fathah, ini setelah fathah ada alif. Makanya ini yang dibaca dengan panjang. Safa. Yang awalnya dibaca safa, ini kan tidak ada alif. Safa. Saya beri alif setelah fathah, berarti cara membacanya harus dibaca dengan panjang. Safa. 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 Seperti itu cara membacanya. Terus berikutnya wa, o. Wa, ko. Ini tidak ada yang dibaca panjang karena setelah fathah, ini juga setelah fathah tidak ada alif di sini, makanya ini dibaca dengan pendek. Waqo. Tapi
Setelah fathah saya beri alif. Ini setelah fathah saya beri alif, saya rubah. Setelah fathah ada alif. Ini kan setelah fathah tidak ada alif, saya rubah. Setelah fathah ada alif, berarti ini bukan dibaca waqa lagi, tapi dibaca waqa. Apanya yang dibaca panjang? Wa. Huruf wawunya ini harus dibaca dengan panjang. Waw yang ini tidak ada alif di sini, berarti ini yang dibaca dengan panjang. Waqa, waqa, seperti itu. Bedakan antara membaca waqa ini, waqa, 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 seperti itu. Ini tadi yang fathah bertemu dengan alif. Sekarang kasroh. Kasroh bertemu dengan ya sukun, ini contohnya ini. Ini fathah bertemu dengan alif, ini contohnya. Tapi ini kasroh bertemu dengan ya sukun, ini adalah contohnya. Ini sama-sama dibaca panjang, sama-sama dibaca mat. Kita mulai. Ki. Ki. Setelah kasroh di sini tidak ada ya sukun, berarti ini tidak dibaca dengan panjang. Ki. Tapi kalau ini ki. Mengapa? Karena setelah kasroh ada ya sukun. Ki. Ini yang dibaca dengan panjang karena setelah kasroh ada ya sukun. Terus selanjutnya ji. Ini tidak dibaca dengan panjang. Mengapa? Karena setelah kasroh tidak ada ya sukun. Kaidahnya seperti ini. Setelah kasroh harus ada ya sukun kalau mau dibaca dengan mat. Kalau mau dibaca dengan panjang, kalau mau dibaca mat, itu kaidahnya setelah kasroh harus ada ya sukun. Sedangkan ini setelah kasroh tidak ada ya sukun, ini tidak dibaca dengan panjang. Ji, ini yang dibaca dengan panjang karena setelah kasroh sama dengan ini, setelah kasroh ada ya sukun, ini dibaca dengan panjang. Ji, ini yang dibaca dengan panjang. Terus berikutnya si, ini tidak dibaca dengan panjang karena setelah kasroh sama tidak ada ya sukun. Kalau mau dibaca panjang setelah kasroh wajib ada ya sukun. Tapi kalau ini si, ini setelah kasroh ada ya sukun. Setelah kasroh ada ya sukun, ini yang dibaca dengan panjang. Ini yang dibaca mat. Si, seperti itu. Terus berikutnya yang terakhir, contoh yang terakhir. Bisa. Tapi kalau ini bisa. Mengapa beda? Ini bisa sedangkan ini bisa. Karena ini setelah kasroh di sini tidak ada ya sukun di sini. Setelah kasroh di sini tidak ada ya sukun, sedangkan ini bisa. Setelah kasroh di sini ada ya sukun. Kaidahnya seperti yang tadi. Setelah kasroh wajib ada ya sukun kalau mau dibaca dengan panjang. Kita baca sama-sama supaya lebih paham, lebih mengetahui mana bacaan yang pendek dan mana bacaan yang panjang. Sa, ta, safa, waqo, ki. Ini yang kasroh. Ki, ji, shi, bisa. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.